Halo semuanya, kami dari kelompok 8 kelas PSPM F 2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai alat peraga pada materi dilatasi. Video ini kami perbuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum alat peraga yang diampu oleh Bapak Hairudin SSI MPD dan juga Kak Putri Hairiah selaku asisten laboratorium. Baiklah, langsung saja mari simak videonya hingga akhir ya. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Nur Aifa Siagian, yang kedua Pagwi Tahura, yang ketiga Putri Wulandari. Di sini sedikit kami paparkan mengenai apa itu dilatasi. Jadi, dilatasi bisa diartikan sebagai suatu transformasi yang memindahkan titik-titik pada bangun geometri yang perpindahannya tergantung pada titik pusat dilatasi dan faktor atau skala dilatasi, yang berakibat bayangan dari bangun geometri yang didilatasi akan berubah ukurannya baik membesar ataupun mengecil. Selanjutnya, terdapat dua rumus pada dilatasi. Yang pertama, dilatasi dengan titik pusat 0,0. Jadi, untuk dilatasi dengan titik pusat 0,0, cara menentukan titik bayangannya cukup mudah, yaitu hanya dengan mengalihkan nilai X dan Y dengan faktor skala dilatasinya. Lalu yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat P, A, B, di mana X aksen sama dengan K dikali X kurang A ditambah A, dan Y aksen sama dengan K dikali Y kurang B ditambah B. Adapun tujuan praktikum kali ini, yang pertama memahami konsep transformasi, kedua menggunakan padi atau papan dilatasi untuk membantu abstraksi dari dilatasi, ketiga dapat membantu dalam menggambarkan diagram penyesuaian masalah dilatasi pada sistem koordinat kartesius. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama gunting, kedua benang jahit, ketiga penggaris, keempat twin pen, kelima styrofoam mading, keenam paku mading. Baiklah, langsung saja kita ke prosedur kerjanya. Pertama-tama, kita akan menarik garis vertikal dan horizontal pada styrofoam mading, tetapi sebelum itu kita beri tanda atau titik dengan skala 1,5 cm agar garis yang akan kita tarik nanti lurus dengan bagian di hadapannya. Setelah itu, tarik garis vertikal atau dari atas ke bawah dari titik-titik yang telah kita tandai tadi. Jangan lupa kita buat garis Y secara vertikal dengan warna yang berbeda agar terlihat beda di antara garis lainnya. Lalu kita tarik garis horizontal atau tarik garis dari samping kanan ke kiri sesuai dengan titik-titik yang telah kita tandai tadi. Setelah kita buat garis Y vertikal dengan berwarna merah, tak lupa juga kita buat garis X horizontal dengan warna merah juga. Maka akan tampak tampilan pada styrofoam mading menjadi kotak-kotak dengan skala yang sama besar dan garis koordinat kartesius yang diberi tanda dengan garis merah. Setelah itu, tulis angka secara berurut di koordinat kartesius. Alat peraga selesai dibuat. Sekarang mari kita masuk ke dalam cara penggunaan alat peraga dilatasi. Tentukan bayangan dari bangun datar segitiga dengan titik sudut pada koordinat sebagai berikut. Titik A sama dengan 3,4, titik B sama dengan 2,1, dan titik C 4,1. Yang didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skalar 2. Nah, langsung saja kita letakkan paku pin di koordinat kartesius pada alat peraga yang sudah kita buat. Yang pertama-tama, letakkan pada titik koordinat A yaitu 3,4 dan titik B 2,1 dan titik C 4,1. Lalu lilitkan benang pada setiap titik sehingga terbentuklah bangun datar segitiga. Selanjutnya, kita akan mencari dilatasi atau bayangan dari bangun datar segitiga tadi. Seperti yang sudah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya mengenai rumus dilatasi dengan titik pusat 0,0, yaitu rumusnya
X aksen sama dengan K dikali X dan Y aksen sama dengan K dikali Y. Maka kita cari dulu pada semua titik dengan skalar 2. Langsung saja kita substitusikan pada rumus. Yang pertama, A aksen sama dengan K dikali X, K dikali Y. A aksen sama dengan 2 dikali 3, 2 dikali 4. A aksen sama dengan 6,8. Yang kedua, B aksen sama dengan K dikali X, K dikali Y. B aksen sama dengan 2 kali 2, 2 kali 1. B aksen sama dengan 4,2. C aksen sama dengan K dikali X, K dikali Y. C aksen sama dengan 2 dikali 4, 2 kali 1. C aksen sama dengan 8,2. Nah, selanjutnya kita letakkan paku pin berwarna biru pada semua titik hasil dilatasi yang sudah kita cari tadi, yaitu titik A aksen sama dengan 6,8, B aksen sama dengan 4,2, dan C aksen sama dengan 8,2. Jangan lupa kita melilitkan lagi benang pada setiap titik, maka tampaklah perbedaan bangun datar segitiga sebelum dan sesudah didilatasikan. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh soal yang kedua, di mana diketahui sebuah bangun persegi panjang dengan titik sudut pada koordinat sebagai berikut. A, negatif 5, negatif 4, B, negatif 2, negatif 4, C, negatif 2, negatif 2, dan D, negatif 5, negatif 2. Bangun tersebut kemudian didilatasi dengan faktor skala 2 terhadap pusat P, negatif 1,2, maka tentukan koordinat bayangannya. Dan sudah kita ketahui juga tadi bahwa dilatasi jika diketahui titik pusatnya P, A, B, maka kita menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, kita substitusikan setiap titik A, B, C, dan D ke dalam rumus yang sudah kita ketahui tadi. Maka kita peroleh A aksennya yaitu negatif 9, negatif 10, B aksennya yaitu negatif 3, negatif 10, dan C aksennya negatif 3, negatif 6, dan yang terakhir D aksennya yaitu negatif 9, negatif 6. Langsung saja kita ke papan dilatasinya. Nah, kita tahu dulu titik-titik yang sudah kita ketahui tadi yaitu titik A negatif 5, negatif 4, dan B negatif 2, negatif 4, dan yang C negatif 2, negatif 2, dan yang D negatif 5, negatif 2. Kemudian lilitkan benang pada setiap titik-titik sehingga membentuk bangun datar persegi panjang. Selanjutnya kita gunakan pin berwarna kuning untuk meletakkan hasil dilatasi yang sudah kita cari tadi. Titik A aksen yaitu negatif 9, negatif 10, titik B aksen yaitu negatif 3, negatif 10, titik C aksen negatif 3, negatif 6, titik D aksen negatif 9 dan negatif 6. Lalu lilitkan kembali benang pada setiap titik-titik sehingga membentuk persegi panjang. Nah, tampaklah perbedaan dari persegi panjang sebelum dan sesudah didilatasi. Sekian dari video kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa.